Nur Kumaida. Katanya dia bertanya begini Ustazah, bagaimana kalau puasa tapi masih marah-marah? Marah-marah itu kayaknya emang susah ya kayak untuk dihindari ya. Kadang-kadang Walaupun emosi itu ya, ya namanya emosi bisa tersulut kapan aja ya. Tapi bagaimana betul tuh Kak. puasanya? Ini menarik juga sih Ya, pertanyaannya. jadi memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu dengan saya lagi Luna Maya di program Luna Cari Ilmu. Seneng banget hari ini Luna akan belajar lebih lagi tentang agama pastinya. Bagaimana nih yang di rumah? Sudah siap dengan proses belajar kita hari ini? Mudah-mudahan siap. Apalagi kita ingin berbuka puasa sebentar lagi. Jadi teman-teman sabar, kita belajar baru kita berbuka puasa. Oke, baiklah kalau begitu hari ini temanya juga nggak kalah menarik dari kemarin, yaitu puasa dan sabar. Puasa dan sabar. Oke, seru nih kayaknya. Langsung aja kalau gitu kita dibimbing oleh Ustazah Ina Salma dari cariustad.id. Langsung aja kalau gitu kita sapa. Selamat sore Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Luna. Senang sekali ketemu lagi kita hari ini di Luna Cari Ilmu Alhamdulillah. dengan tema yang berbeda lagi. Nah, hari Alhamdulillah. ini temanya itu puasa dan sabar Ustazah. Wow. Berat nih ya. Berat, kayaknya simpel, sepertinya terdengar simpel puasa dan sabar. Tapi ya lumayan ini, puasa juga berat Topiknya. kadang-kadang. Iya benar-benar. Tapi saya Gimana, Kak? penasaran, jadi apa sih sabar itu Ustazah? Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya serapan juga dari bahasa Arab, Kak, yang berasal dari 3 huruf ya, sod, ba, dan ro, atau sobru, yang kita kenal dengan sobru. Jadi sabar ini adalah upaya ya untuk menahan diri ya, untuk menahan diri dari 3 hal. Ya, jadi sabar itu ada 3 hal, Kak. Jadi yang pertama sabar ketika kita menjalankan perintah Allah. Ya, sabar nih, mau sholat kok berat, kok mager ya. Harus kok males. Nah, itu cobaan tuh Kak tuh. Itu biar kita lebih sabar lagi dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, perasaan nih mau bully orang nih ya. Perasaan kita mau marah gitu ya. Mau emosi sama seseorang, tapi tahan ya. Karena itu adalah bagian juga dari sabar, menjauhkan kemaksiatan atau hal-hal yang Allah nggak suka. Yang ketiga, nah ini lebih penting nih kalau ini, sabar ketika menerima ketentuan Allah, menerima takdir Allah. Ya, jadi sesuai banget ya sama momen kita saat ini di musim-musim pandemi ini, kita diminta untuk sabar ya. Sabar dalam arti apa? Menahan diri ya untuk tidak melakukan hal-hal yang justru membawakan mudarat atau menjadikan misalnya ya kita memaksakan diri untuk mudik misalnya. Ya itu tahan dulu ya, sabar sama ketentuan Allah. Karena kalau kita memaksakan diri, akhirnya menjadi musibah bukan hanya buat diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Benar, betul. Saya kira begitu Kak Luna. Iya Ustazah. Nah tapi kalau kita berbicara dengan tema kita tadi, jadi sebenarnya hubungan sabar dengan puasa itu apa Ustazah? Jadi hubungannya erat sekali Kak ya. Jadi sabar itu adalah salah satu anjuran Al-Quran yang pertama. Yang kedua juga anjuran dari Rasulullah SAW. Ya. Anjuran dari Quran misalnya apa ya? Ada di surah, misalnya ada di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu ya bis-sabri was-shalah, atau ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman ya, termasuk insyaallah kita ya kalau ya, meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya ya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Betul. Ya, itu perintah Al-Quran langsung Kak. Sabar. Ya, yang kedua dari hadis ya, dari hadis misalnya apa? Dari hadis hadis riwayat Abu Hurairah misalnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah memberikan ibtalahu. Jadi Allah memberikan bala atau musibah.
Ketika seorang hamba ini bersabar, maka Allah senantiasa merahmatinya. Dan ketika seorang hamba ini ridho, ikhlas, menerima, ya, maka Allah akan mencintainya. Masya Allah ya Masya Kak ya. Jadi Allah, Allah luar akan biasa. mencintainya selagi kita bisa ridho. Ya, terima Betul, dulu betul, apa yang kita hadapi. Insya Allah semua itu yang terbaik ya menurut Allah. Walaupun betul, kadang-kadang betul, sih kita sebagai manusia biasa kurang bisa menerima ya Kak ya. Kurang betul, bisa menerima, masih banyak ya, ya, ngeluhnya. Padahal itulah yang betul, terbaik untuk seorang hamba. betul, betul. Kalau saya bisa rangkum sedikit bahwa kadang-kadang manusia menganggap musibah atau kejadian-kejadian dalam hidupnya itu sesuatu hal yang harus dihindari, yang harus apa ya, jangan sampai banyak yang bilang amit-amit nggak mau kena masalah. Tapi kadang-kadang dibalik problem atau masalah atau apa ya, cobaan itu justru baik buat kita juga ya, untuk diuji kesabarannya, untuk diuji Betul. ketakwaannya, untuk diuji Nah, betul bagaimana Kak. kita menyikapi proses itu gitu. Iya, betul Kak. Malah Hmm, cobaan itu cenderung bisa menaikkan derajat kita kan Kak Luna ya. Masya Jadi Allah, yang iya tadinya betul betul. mungkin kita emosional, kita kurang Hmm, bisa hmm, menahan diri ketika Allah uji betul, kita dengan setuju. sebuah cobaan, kita menjadi lebih berkualitas, bisa mengontrol, Iya bisa iya, lebih bersikap baik kepada sesama ya. Banyak betul betul. hikmah-hikmah yang terkadang kita nggak pikirkan sebelumnya Hmm, dari hmm, buah kesabaran tadi. Ya, betul, sabar juga Masya Allah. dalam Al-Quran ini sabar juga bukan berarti pasif ya Kalina ya. Iya, Sabar itu harus bergerak, harus dinamis. Artinya eh, misalnya kita diberi cobaan penyakit, kan harus sabar nih, ya modal terbesarnya sabar dulu. Tapi tetap harus ada ikhtiar. Ikhtiar berobat ya, ikhtiar hmm, konsultasi dengan yang hmm, lebih ahli misalnya. iya Setelah iya, ikhtiar itu sudah kita lakukan, kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi misalnya, ya sudah terima dulu, sabar dulu. Mungkin dengan penyakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah, luar biasa. Ustazah, ini juga ada dari teman kita yang sudah Mm-mm. komentar, dia mau bertanya. Ini dari @Nur Kumaida. Nur Kumaida. Katanya dia bertanya begini Ustazah, bagaimana kalau puasa tapi masih marah-marah? Marah-marah itu kayaknya emang susah ya kayak untuk dihindari ya. Kadang-kadang Walaupun emosi itu ya, ya namanya emosi bisa tersulut kapan aja ya. Tapi bagaimana betul tuh Kak. puasanya? Ini menarik juga sih Ya, pertanyaannya. jadi memang hakikat puasa ini kan sebenarnya menahan ya kalau ya, menahan, tahan semampu kita. Jadi menahan diri. Karena sabar ini sebetulnya juga kita sedang meneladani sifat-sifat Allah. Jadi Hmm, Allah hmm, punya hmm. 99 nama kalau ya. Ya, Salah satunya adalah As-Sabur. As-Sabur itu adalah Maha Penyabar. Ya, Maha pelimpah kesabaran juga untuk para hambanya. ya, Sehingga kalau kita terasa susah mengatur emosi, kita terkadang dihadapkan sesuatu yang kita nih susah menahan emosi kita, silakan berdoa ya Allah, ya sabur, hmm, kita minta sama hmm, Allah biar hmm, bisa lebih sabar, biar bisa lebih mengontrol diri. Nah, bagaimana dengan puasanya ya? Ya, bagaimana tarik dengan puasanya? nafas. Padahal betul, tarik nafas dengan berwudu ya, bisa Ya, dengan ya. cara-cara itu. Hmm, Nah, hmm, kemudian bagaimana puasanya? Puasa ya. insya Allah tetap diganjar oleh Allah ya, tapi Hmm, memang kualitas puasanya jadi lebih berkurang kan sayang kalau ya. Jadi hmm, hmm. apa namanya sebisa mungkin ketika kita sedang berpuasa Kak, anjuran Rasulullah itu ketika kita sedang berpuasa kemudian ada orang yang menyulut emosi kita, ya kita bisa jawab dengan maaf saya sedang berpuasa. Silakan Hmm, dijawab hmm, seperti itu. Maaf hmm. saya sedang berpuasa. Jadi semoga itu bisa menekan ya agar tidak Ya, berkelanjutan gitu ya, agar betul, tidak adu betul. mulut dan lain sebagainya. Betul, betul. Jadi sebenarnya dalam berpuasa ini kita dilatih kesabaran. Jadi mungkin 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 buat teman-teman yang hari ini dilatihnya kesabarannya mungkin baru bisa 1, besok dilatih lagi supaya bisa 2, besok dilatih lagi Iya, bisa 3. Jadi ibaratnya setiap hari ini kita latihan mengolah semua emosi yang ada di dalam diri kita. Mungkin iya. mungkin seperti Awalnya. bersekolah seperti itu ya Ustazah ya. Betul, betul Karena Kak. kadang-kadang Berproses kan ya Kak ya. betul berproses. Kadang-kadang mengendalikan sesuatu itu nggak bisa langsung jadi sekali gitu. Hmm, Harus mungkin betul, betul. berapa kali diuji, Betul mengalami Kak. hal-hal yang membuat kita tuh jadi emosi. Tapi akhirnya karena kita tahu bahwa
kita ini sedang berproses, kita sedang dilatih, lama-kelamaan kita mungkin bisa mengendalikan itu. Walaupun kita Betul. sedang tidak berpuasa. Dan itu Ya, bulan-bulan selain bulan Ramadan gitu. selain Ramadan ya. Jadi Luar menahan biasa. marah bukan hanya bulan suci Ramadan ya Kak ya. Iya, Tapi jangan di dong. bulan-bulan lain. Tapi di bulan-bulan lain juga. Nanti baiknya sebulan doang dong, rugi. Ya, itu dia sayang ya. Jangan, sayang. Oke, ini pertanyaan terakhir Ustazah. Lalu apa anjuran Nabi ketika sedang berpuasa, tapi kitanya juga tidak bisa menahan emosi? Ada nggak Ya. kira-kira anjuran dari Nabi? Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang kita tidak ragukan lagi ya teladannya kalau Naya termasuk kesabarannya. Rasulullah sosok yang paling sabar. Tapi ketika Rasulullah pun harus marah ya, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, ketika susah mengendalikan emosi, yang pertama anjuran beliau adalah kita boleh duduk ketika marah dalam kondisi berdiri, kita upayakan dengan duduk. Ya, kalau kita sedang posisi duduk ya, menghela nafas dulu, tenangkan diri dulu ya. Boleh dengan mengatur posisi yang lain, dengan berbaring deh, atau dengan melakukan hal-hal yang sekiranya tidak justru membalas orang yang bikin kita emosi ya, tapi melakukan hal-hal positif lainnya. Yang ketiga, kalau masih mau marah juga, silahkan kamar mandi kalau ambil wudhu ya, ambil wudhu karena marah itu adalah buah dari sifat syaitaniyah ya, sifat syaitan juga. Jadi syaitan akan padam, ya akan lebih menurunkan tensi kita kalau kita berwudhu. Insya Allah terbantu. Karena biasanya kalau kita lagi emosi itu panas. Panas, betul. Dan air panas, itu dada bergetar ya Kak ya. Iya. Dan justru dengan gejala-gejala psikologis lainnya. Betul. Dan justru dengan kita berwudu, air wudu itu ada rasa segar, ada rasa adem dan membuat kita tuh jadi lebih tenang. Ya. Yang saya rasakan seperti itu. Betul. Jadi mungkin kita bisa punya kesempatan untuk lebih berpikir lagi untuk menarik emosi kita supaya tidak berkelanjutan pastinya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau boleh tambahan ya. Boleh. Rasulullah juga mengatakan bahwa ketika kamu ingin marah ya, dipikirkan lagi. Jadi marah itu nggak boleh sembarang marah, Kak. Jadi memang manusia ini kan memang kita sangat berpotensi untuk marah. Tapi ingat lagi kalau kita mau marah, ingat apakah kita tepat memarahi orang yang kita hadapi, yang pertama. Lalu apakah dengan cara apa sebaiknya kita memarahi dia? Yang ketiga, apakah kemarahan saya ini wajar? Jadi sebelum marah ini kita juga harus harus berpikir dulu agar apa? Agar tidak terlalu meledak-ledak, ya, tidak terlalu berlebihan, yang nantinya justru akan membuat kita menyesal. Juga. Betul, setuju sekali. Wah, Masya Allah, luar biasa. Hari ini tambah lagi ilmunya, tambah lagi proses belajarnya, tambah lagi lebih kaya lagi. Mungkin kadang-kadang orang berpikir kaya itu hanya harta, tapi ternyata kaya itu juga yang paling bisa dibilang tidak bisa dibeli dengan uang, itu adalah kaya dengan ilmu. Jadi mudah-mudahan dan ketenangan batin ya Kak. Betul, dan mudah-mudahan kita semua di sini adalah orang-orang yang kaya. Tidak hanya kaya amin. uang, tapi kaya ilmu, kaya berkah, kaya dengan kesabaran, kaya dengan hal-hal yang baik pastinya. Amin. Terima kasih Ustazah, hari ini kita dibimbing lagi Alhamdulillah, sama-sama dengan proses belajar hari ini, mudah-mudahan kita semua lebih bisa memaknai Ramadan ini lebih dengan banyak hal yang positif pastinya. Amin. Terima kasih Ustazah sudah membantu saya hari ini dan juga teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton. Alhamdulillah, sama-sama Kak Luna. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Ustazah di acara-acara yang lain atau topik-topik yang lain lagi. Insya Allah. Amin. Semangat terus ya Kak Luna ya. Semangat terus pastinya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih dan selamat berbuka puasa. Baik, sama-sama Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa, hari ini subhanallah Luna seneng banget karena apa ya, proses belajar setiap hari tambah membuat puasa kita, Ramadan kita begitu berwarna pastinya. Mudah-mudahan yang di rumah juga merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan sekarang. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama di Facebook dan juga YouTube, dan mudah-mudahan teman-teman ngikutin terus proses belajar Luna di Luna Cari Ilmu. Baik, kalau begitu selamat berbuka puasa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbeda dengan tahun kemarin, berbeda suasana, lebih sepi, mungkin, lebih banyak sabar, iya. Merayakan momen yang paling ditunggu, sekarang kurayakan di rumah. Tapi tidak mengurangi esensi dari hari raya.